Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini dan salam sejahtera untuk kita semua, seluruh rekan-rekan calon guru P3K. Kali ini saya akan mengupdate tentang pengumuman seleksi administrasi sekaligus juga formasi yang bisa dipilih oleh guru swasta. Ya, apakah bebas di semua daerah akan dibahas di kesempatan ini juga. Sejatinya memang pengumuman seleksi administrasi dimulai di tanggal 2 Agustus ya. Namun tidak semua instansi yang akan langsung mengumumkan. Jadi pengumuman itu akan dilakukan secara bertahap. Bila Bapak Ibu membuka SSCASN ternyata belum ada pernyataan apakah Bapak Ibu lulus atau tidak lulus, itu artinya instansi Bapak Ibu sekalian belum mengumumkannya ya. Terkait dengan seleksi administrasi untuk guru P3K, memang di info Kemendikbud juga dibuat untuk seleksi administrasi yang dilakukan adalah verifikasi berkas saja ya, menyangkut di sini ada 3 disebutkan: kualifikasi, kemudian jenis sertifikasi ya, kemudian kesesuaian mata pelajaran dengan formasi yang dibuka berdasarkan SE Dirjen GTK. Maka bagi Bapak Ibu yang setelah membuka SSCASN yang muncul pernyataan seperti ini, mohon maaf Anda tidak lulus tahap administrasi karena belum memenuhi persyaratan administrasi instansi yang dilamar. Nah, di sini nanti akan dijelaskan alasan TMS-nya ya yang dilakukan oleh verifikator. Nanti akan disebutkan beberapa faktor yang membuat kalau untuk guru P3K adalah masalah berkas sesuai dengan yang diupload pada saat pendaftaran. Maka di dalam SSCASN akan diberikan form sanggahan seperti ini. Di atas disebutkan alasan Bapak Ibu tidak lulus administrasi, kemudian akan diberikan klarifikasi di bawah. Bapak Ibu bisa membela diri apakah kegagalan administrasi itu betul karena salah upload berkas atau tidak sesuai dengan kriteria yang tentukan, atau kesalahan karena panitia ya. Hal ini harus Bapak Ibu pastikan kemudian dimasukkan sanggahannya. Nah, di sini kalau kita perhatikan yang disampaikan oleh Panselnas di SSCASN ini adalah syarat-syarat yang biasanya tidak terpenuhi ya, terutamanya untuk calon pelamar CPNS ya. Ini hanya sebagai contoh, jadi nanti juga akan seperti ini tampilannya. Dan Bapak Ibu sekalian akan diminta ini kalau ada hal-hal yang Bapak Ibu bisa upload terkait dengan sanggahan tadi, ini bisa pemilihannya di sini, lalu ditutup dengan pernyataan akhiri proses sanggah. Yang saya tampilkan di sini adalah contoh untuk CPNS karena ini yang disediakan di portal SSCASN. Ada beberapa peringatan yang diberikan, Anda hanya bisa melakukan sanggah bila semua persyaratan yang tidak memenuhi syarat disanggah. Lalu peringatan yang kedua, setelah mengirimkan alasan sanggah ini Anda tidak diperkenankan mengedit kembali. Ya, ini peringatannya. Nah, ini adalah syarat administrasi yang tidak terpenuhi. Jadi di sini akan dilampirkan oleh Panselnas. Bila Bapak Ibu lulus administrasi, maka pernyataan yang muncul di akun SSCASN Bapak Ibu adalah: selamat, Anda lulus tahap administrasi berkas. Silakan klik tombol di bawah ini untuk melakukan pencetakan kartu peserta ujian CASN 2021. Dan kartunya akan diberikan seperti ini. Untuk tahap 1 ya, semuanya akan langsung keluar formasi jabatan. Kemudian satu tambahan barangkali Bapak Ibu sekalian adalah lokasi ujian. Ini juga kita belum bisa memastikan apakah langsung keluar di kartu ujian lokasi ujian. Namun kalau menurut teknis, begitu kartu ujian dikeluarkan oleh pemerintah, maka seyogianya lokasi ujian juga sudah akan dilampirkan, terutamanya kepada rekan-rekan guru P3K yang mana fasilitas yang dipergunakan adalah fasilitas UNBK seperti yang disampaikan oleh Kemendikbud. Namun dalam teknisnya Panselnas mengharuskan dilakukan di suatu lokasi sesuai dengan permintaan Panselnas ke instansi daerah. Untuk guru swasta dan lulusan PPG serta guru honor yang instansinya tidak membuka formasi, tentu saja kartu pendaftaran ini belum bisa dicetak, hanya berupa pernyataan lulus ya, lulus administrasi saja. Yang bisa melakukan pencetakan adalah peserta ujian di tahap 1. Tentunya proses cetak kartu ujian ini akan kembali nanti dilakukan oleh guru swasta dan lulusan PPG ya di tahap 2 untuk bisa ikut ujian. Namun sebelumnya guru-guru swasta dan lulusan PPG akan diberikan kesempatan memilih formasi. Nah, kalau kita perhatikan di sini, kalau kita klik tes kedua, maka inilah pemberitahuan yang muncul ya. Guru non ASN yang mengajar di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh instansi daerah dan terdaftar sebagai guru di Dapodik yang tidak lulus seleksi kompetensi 1, itulah tes kedua pesertanya.
Kemudian tenaga honorer X kategori 2 sesuai database tenaga honorer Badan Kepegawaian Negara yang tidak lulus seleksi kompetensi 1 ya, tidak mendapatkan formasi ya. Di sini bisa saja PG tapi kalah ranking. Lalu C, guru swasta yang mengajar di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan terdaftar sebagai guru di Dapodik. Nah, pertanyaan C ini adalah apakah guru swasta bebas memilih di daerah mana saja? Kalau kita melihat peluang terbesarnya adalah daerah-daerah yang formasinya lebih besar kosong setelah ujian tahap 1. Sesuai dengan Duknis Bapak Ibu sekalian, tetap kalau kita lihat tes kedua ini yang diberikan hanya guru THK 2, guru honor negeri di suatu instansi, kemudian guru swasta, maka guru swasta dimaksud adalah guru swasta di bawah naungan instansi daerah. Sehingga dalam hal ini guru swasta hanya bisa memilih formasi di tahap 2 ini di bawah instansi daerahnya. Artinya Bapak Ibu guru swasta tidak diperkenankan untuk memilih formasi di luar daerah Bapak Ibu sekalian. Dan bila pun ada daerah yang formasinya banyak di tahap 2, itu nanti bisa Bapak Ibu pilih di seleksi ujian tahap 3. Lalu untuk bagian D, seperti yang Bapak Ibu ketahui, lulusan pendidikan profesi guru yang belum menjadi guru dan terdaftar di database lulusan pendidikan profesi guru Kemendikbudristek. Nah, kalau bagian D ini sesuai dengan informasi dari Kemendikbud, ini masih akan diarahkan ke daerah tempat tinggal lulusan PPG ya. Jika daerah yang dimaksud tidak ada yang paling dekat, maka mungkin juga Bapak Ibu lulusan PPG juga akan memilih formasi ya, bisa saja bergabung dengan pelamar yang lain. Itu bila tidak ada formasi di daerah tempat tinggalnya. Nah, ini barangkali Bapak Ibu sekalian informasi yang bisa saya sampaikan. Saya berharap untuk tahap 1 semoga semuanya lulus ya dan bisa mengikuti ujian di tahap 1 ini. Barangkali demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.